Kita bersama Geri 12, Gereja Anak Rayon 12. Kita akan ibadah secara online. Persiapkan diri masing-masing ya. Ingat, no food, no drink, no cell phone. Selama doa, pujian, dan firman Tuhan. Yuk, kita beribadah. Shalom teman-teman, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur. Kami datang kembali menyembah memuji Tuhan. Biarlah kiranya hati Tuhan yang disenangkan. Biarlah kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, 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 kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian hanya bagimu. Segala pujian, kau hadir dalam hidupku. Hidupku kini
ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembahmu. Segala pujian dan hormat hanya bagimu, Yesus. Hanya bagimu, Yesus. Haleluya. Ini segenap hati kami, kami sujud menyembahmu. Kami datang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Karena ya ralaba ya sianda ya ralaba ralaba ralaba. Kini ya ralaba ya sianda ya ralaba 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 ralaba. Kami datang menyembahmu, Yesus. Ini kerinduan hati kami. Ini semua penyembahan kami. Haleluya. Hosana bagimu, Yesus. Hosana bagimu, Yesus. Haleluya. Karena ya ralaba ya sianda ya ralaba 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 ralaba. Kini ya ralaba ya sianda ya ralaba 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 ralaba. Yes Lord, yes Lord. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hati kami limpah dengan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Pulihkan bangsa kami, Bapa. Bapa, kasihani bangsa kami, Tuhan Yesus. Lihat bangsa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya, beserta juga dengan menteri-menteri yang ada. Berkati Bapak, berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka. Adapun keputusan yang akan diambil baik dari segi pendidikan, ekonomi, apapun itu, kami percaya dan yakin itu berasal daripada Tuhan Yesus. Berkati juga Bapak untuk kota kami, kota Pekanbaru. Berikan kesejahteraan untuk kota kami Pekanbaru. Jagai kota kami Tuhan Yesus, supaya tidak ada teroris yang mengganggu kota kami Pekanbaru, provinsi kami Riau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Opa Niko. Berkati Opa Niko, kesehatan, umur panjang Engkau berikan untuk Opa Niko beserta keluarganya dan wakil-wakilnya. Adapun keputusan yang akan diambil Bapak dalam masa new normal nanti, kami percaya dan yakin itu berasal daripada Tuhan Yesus. Berkati juga Opa Gede Bapak untuk kesehatan, umur panjang Kau berikan kepada Opa Gede dan wakil-wakilnya beserta keluarganya Bapak. Kesabaran daripada-Mu Kau nyatakan Bapak untuk Opa Gede Bapak. Terima kasih Bapak, kuatkan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang ada. Berkati setiap kakak-kakak sekolah minggu yang ada. Layakkan Bapak pelayanan kami supaya pelayanan kami pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu. Pelayanan kami adalah pelayanan yang bisa membuat dampak baik untuk anak-anak dan anak-anak bisa merasakan kasih-Mu Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang ada di rumah Bapak ataupun dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Berkati mereka, kesehatan daripada Tuhan Yesus Engkau berikan kepada mereka. Hilangkan setiap kekhawatiran yang ada dalam diri mereka Bapak tentang masa yang terjadi sekarang Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga mereka, berkati orang tua mereka,
berkati ekonomi keluarga mereka, berkati setiap yang mereka perlukan, berkati juga setiap jemaat yang ada di GBI Raya 12 dan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami pengertian supaya kami bisa memahami setiap firman Tuhan, terlebih lagi kami bisa melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Nih, Kak Susi punya tebak-tebakan. Hewan apa yang rumahnya dibawa kemana-mana? Dalam hitungan kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ya. Ada kura-kura, ada siput, dan banyak hewan lainnya. Nih adik-adik, hari ini kita juga belajar tentang rumah. Tetapi kali ini judul firman Tuhannya yaitu rumah doa. Kak Susi punya gambar nih. Yuk kita lihat sama-sama gambar ini. Ini gambar apa ya? Siapa yang tahu? Ini adalah gambar Bait Allah. Bait Allah itu adalah gereja. Bait Allah adalah rumahnya Tuhan. Kita juga punya nanti rumah Tuhan yang akan kita bangun sama-sama, yaitu House of Glory. Kita doakan sama-sama ya adik-adik supaya pembangunan ini juga bisa terlaksanakan. Senang ya kita bisa datang ke gereja, kita bisa ibadah ke sana. Walaupun sekarang kita masih ibadah online, tetapi kita tetap bersyukur. Amin adik-adik. Baiklah adik-adik, Kak Susi mau kasih tahu nih. Bait Allah itu untuk apa ya? Biasanya orang datang ke bait Allah ngapain? Kita kalau mau datang ke bait Allah, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Tapi bait Allah yang ini ada keanehannya. Coba adik-adik perhatikan. Apa yang aneh? Yang aneh adalah di halaman bait suci ini banyak orang yang berjualan. Terjadi transaksi jual beli di situ. Yuk adik-adik, kita mau baca firman Tuhan lebih lagi. Kita buka Markus 11 ayat 15 sampai 18. Kak Susi bacakan ya. Markus 11 ayat 15 sampai 18. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah,
mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Adik-adik, pada saat itu Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Orang-orang mau merayakan Paskah di Bait Allah di Yerusalem. Paskah di sini adalah memperingati keluarnya umat Israel dari Mesir. Setiap orang-orang Yahudi dari setiap penjuru, dari mana-mana mereka datang. Mereka mau berkumpul di Bait Allah, mereka mau beribadah di Bait Allah. Karena ada yang perjalanannya jauh, mereka tidak bisa membawa hewan korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Karena pada saat itu, bangsa Israel, orang-orang Yahudi, kalau mau beribadah sama Tuhan, dia harus membawa hewan untuk korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan yang lainnya. Tetapi mereka wajib membawanya. Karena jauh, jadi pada saat itu ada orang-orang yang memperjualbelikan, ada merpati, ada domba, kambing, sapi, lembu di sana diperjualbelikan. Nih, jadi semuanya itu disediakan di halamannya Bait Allah. Selain itu, mereka juga harus membayar pajak Bait Allah. Untuk itu, mereka menukarkan uang mereka untuk membayar pajak. Para pedagang bekerja sama imam-imam yang ada di gereja itu, yang ada di Bait Allah itu. Kenapa? Karena mereka semua mau ngambil keuntungan. Mereka mau ambil keuntungan yang banyak supaya mereka memiliki uang yang banyak, adik-adik. Nih, jadi karena mereka mau uangnya banyak, harganya dilipat kali gandakan. Orang-orang yang berjualan itu tamak. Mereka itu serakah, mereka mau berusaha untuk mendapatkan banyak keuntungan. Banyak uang yang didapat dari orang-orang yang datang ke sana. Sehingga mereka itu beralih fokusnya. Seharusnya kan kalau datang ke rumah Tuhan, seperti kita nih mau datang ke gereja, kita fokusnya untuk beribadah sama Tuhan. Kita fokusnya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tapi orang-orang di sana, mereka sudah memiliki fokus yang lain. Mereka mau mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli hewan-hewan korban yang ada di sana. Nih, orang-orang mau ketemu Tuhan tapi jadi susah. Kenapa? Di halamannya itu udah ribut banget. Ada suara burung merpati, ada suara domba, ada suara kambing, sapi, lembu. Itu udah rame di luar. Dan karena mereka berjualan di halaman, orang-orang yang mau masuk ke bait suci, orang-orang yang mau masuk ke Bait Allah, mereka jadi kesulitan. Mereka susah untuk masuk ke bait suci. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali, lalu dia mengusir mereka. Mereka mencabuk, mereka membalikkan semua dagangan-dagangan mereka. Bahkan Tuhan Yesus menghamburkan uang-uang penukar ke tanah. Jadi semua berjatuhan, adik-adik. Meja dan bangku-bangku dibalikkan sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus marah. Dia mau bait suci itu dipakai untuk menyembah Tuhan, dipakai untuk memuji dan menyembah Dia, dipakai untuk berdoa, bukan untuk jual beli. Nih, karena itu Tuhan Yesus mengajar orang-orang itu. Tuhan Yesus bilang, "Rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini menjadikan sarang penyamun." Wah, pada saat itu Tuhan Yesus sangat marah. Penyamun itu, adik-adik, perampok, pencuri. Kalau sekarang ada yang dibilang tuh begal. Karena orang-orang yang berjualan tadi melipat gandakan harga daripada hewan-hewan korban tadi untuk mencari keuntungan. Adik-adik, Tuhan mau supaya kita semua jadi rumah doanya Tuhan.
Adik-adik, tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan. Iya memang sih gereja itu adalah rumahnya Tuhan. Tetapi ada lagi yang lebih penting lagi. Tubuh kita ini adalah bait sucinya Tuhan. Tuhan ada di dalam tubuh kita. Makanya kita tidak boleh mengisi tubuh kita ini dengan hal-hal yang jahat. Dengan berbohong. Kak Susi gak apa-apa deh, aku berbohong aja. Kan berbohong dikit gak apa-apa, dosanya kecil. Adik-adik tahu gak? Itu gak boleh. Mau bohongnya sedikit, mau bohongnya banyak, itu sama-sama dosa. Itu gak boleh dilakukan. Atau kita isi dengan hal yang jahat lainnya. Aku mau mencuri aja. Nih di sekolah temanku sering lupa nih naruh pena. Nanti aku ambil aja penanya. Kebetulan penanya bagus. Atau mainannya bagus. Nanti aku sembunyiin. Terus aku bawa ke rumah. Wah, boleh gak adik-adik seperti itu? Tidak boleh. Itu tetap berbuat jahat. Tuhan Yesus tidak senang. Masa Tuhan Yesus ada di tubuh kita, terus kita buat Tuhan Yesus tinggal sama-sama dengan kebohongan. Gak boleh ya adik-adik. Itu jahat. Apalagi nyontek di sekolah. Capek. Ngapain belajar capek-capek? Aku mau dapat nilai bagus tapi gak usah usaha, gak usah belajar, gak usah menghafal. Aku tinggal nyontek sama temenku. Aku tinggal intip tuh punya temenku jawabannya, terus aku salin. Adik-adik gak boleh nyontek. Kenapa? Karena nyontek juga mencuri jawaban teman, itu gak boleh. Terus apalagi iri sama temannya. Temanku itu baru beli mobil mainan yang bagus. Aku juga mau beli mainan mobil yang bagus. Aku mau beli yang lebih canggih. Aku gak mau kalah. Aduh, temanku beli boneka yang bagus, beli baju yang bagus. Aku gak mau, pokoknya aku juga harus beli. Itu gak boleh adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka tubuh kita, bait sucinya Tuhan, diisi dengan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang jahat, apalagi bermusuhan. Bertengkar sama adik, bertengkar sama kakaknya, terus bertengkar sama temannya di sekolah atau temannya di rumah. Itu gak bagus. Itu tidak benar. Apalagi kalau kita cinta sama uang. Waduh, uang itu segalanya. Pokoknya aku harus dapat untung banyak. Aku harus dapat uang banyak. Gak apa-apa deh. Aku menyangkal Tuhan Yesus. Aku gak peduli. Yang penting aku dapat uang banyak. Wah, gak boleh adik-adik. Karena Tuhan Yesus itu gak bisa ditukar dengan apapun. Adik-adik, kita semua adalah rumah doanya Tuhan. Dibilang rumah doanya Tuhan adalah orang yang hidup di dalam doa. Tapi doanya bukan terpaksa. Doanya bukan karena disuruh. Tetapi doa menjadi kesukaan. Doa itu menjadi gaya hidupnya kita. Bangun tidur, ingat berdoa. Mau makan, ingat doa. Waktu kita sedih, ingat Tuhan juga lihat. Tuhan tetap ada. Waktu kita lagi lihat di sekeliling kita. Wah, apalagi lihat sekarang ini nih adik-adik. Ada sekarang ini banyak orang-orang yang sakit karena COVID-19. Kita juga bisa doain. Kita bisa doain keadaan supaya semuanya dipulihkan Tuhan. Tetapi lebih dari itu, bukan kita datang sama Tuhan bawa daftar doa yang banyak. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi hati kita punya kerinduan untuk ngobrol sama Tuhan. Untuk kita bisa bicara sama Tuhan. Supaya Tuhan bisa bicara lebih lagi untuk kita adik-adik. Bawa hati supaya kita memiliki kesukaan kepada Tuhan. Kesukaan kepada hadirat Tuhan. Kesukaan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kesukaan untuk kita bisa tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa bait Allah di dalam kamu?" Bait Allah ini memang gereja secara bangunan.
Tetapi bait Allah itu sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Ayo adik-adik tunjuk kepada dirinya, bilang, saya bait sucinya Tuhan, saya gerejanya Tuhan. Berarti adik-adik, kita semua Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah tetapkan untuk setiap orang percaya menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Mari adik-adik, Kak Susi ajak kita semua untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Sebab diri kita adalah bait sucinya Allah. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Shandarabata karalaya rabon, yanda shedarabata karalaya rabon. Sembah Tuhan. Adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh, sama-sama kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Shedarabata karalaya rabo yanda se, shedaralaya rabo. Yanda shadaralaya rabo, dakaralaya rabo. Haleluya, jadikan kami bait-Mu. Haleluya, haleluya. Jadikan setiap kami ya Tuhan menjadi rumah doa-Mu. Jadikan setiap kami menjadi tempat Tuhan hadir di dalam tubuh kami. Tuhan hadir di dalam hidup kami. Sehingga kesukaan kami ialah berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya ya Tuhan bahwa tidak ada Allah yang lain selain Engkau. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kami selalu bisa memuliakan, menyembah Tuhan dari setiap kehidupan kami. Setiap yang kami perbuat, itu semua menyenangkan hati Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Hai. Untuk yang berulang tahun, kami mengucapkan Happy Birthday. Tuhan berkati.
Shalom anak-anak yang Bapak kasihi. Bapak akan melepaskan berkat buat kalian semuanya dari Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tanganmu dan angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati kita sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede. Terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Lion 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku